A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada henti kita selalu bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tiada henti kita selalu ingin berjuang, ingin menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tiada henti kita semua selalu berusaha ingin menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Bayang Musafir 32, dalam hal ini guru ingin memberikan sesuatu kajian dalam diri kita, tentunya bagaimana diri kita mengkaji, bagaimana diri kita menggali, bagaimana diri kita untuk berusaha agar di diri kita, di dalam batin kita selalu ada nama Allah, selalu ada Rasulullah SAW yang selalu memberikan syafaatnya, yang selalu mendekap kita dengan rahmat syafaatnya, yang selalu mencucurkan segala pertolongan-pertolongannya, sehingga kita menjadi seperti ini, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan rasa, perasaan, menikmati apa yang Allah turunkan kepada kita semua, sahabat. Kita harus pandai menggali dalam batin kita, dalam jiwa kita, di dalam diri kita tentunya, bagaimana untuk bisa lebih menerapkan, menjalankan, mensinergikan antara jasad kita ini, antara hati dan semua anggota tubuh kita, untuk sinergi membawa diri kita ibadah kepada Allah, sahabat. Ya, secara lahiriah mata hanya sekedar pandangan, tangan hanya sekedar untuk kita bisa memegang, untuk kita bisa memberi, atau apapun tubuh diri kita. Kaki hanya untuk bisa melangkah, telinga hanya untuk bisa pendengaran. Secara jasadiah itulah fungsinya. Namun secara lahiriah, secara batiniah kita bagaimana untuk sinergi, bagaimana tidak ada kemalasan di diri kita, dalam jasad kita ini. Jikalau sudah waktunya ibadah, kaki mengajak kita, kaki bersalam pada diri kita, Assalamualaikum ya mutmainah ruh jasadi ya ummati salihin salihah. Mari kita melangkah ibadah kepada Allah. Suara azan sudah terdengar. Mari
kita melangkah kepada Allah, sudah waktunya kita ibadah kepada Allah. Kaki berbicara seperti itu. Apa kata tangan? Tangan berbicara, Assalamualaikum ya mutmainah. Mari kita berwudu. Kita mengambil air suci, berwudu kepada Allah. Kaki sudah mengajak melangkah, kita sudah ada di tempat ibadah ini. Kita berwudu, yuk kepada Allah untuk menyerahkan kebersihan hati, kebersihan jasad kita. Mata berbicara, Assalamualaikum ya mutmainah. Kaki sudah melangkah, tangan sudah ngajak berwudu. Aku melihat di sanalah kita untuk beribadah. Di sanalah kita duduk di saf yang paling depan, di barisan yang paling depan. Setelah kita duduk, mata kita mengajak untuk memilih tempat yang mana yang terbaik tentunya. Telinga kita berbicara, Assalamualaikum ya mutmainah. Hati ya ummati sholihin. Aku sudah mendengar suara azan. Kita berdiri untuk menjalankan sholat sunnah. Kita 2 rakaat. Sholat qobliyah tentunya. Dari semua itu, fungsi dan kontrol semuanya ada dalam batin kita, dalam hati kita, yang tadi selalu disalami, selalu diberikan salam oleh anggota tubuh kita. Keputusannya ada di dalam hati sahabat semua. Ikhlas dan tidaknya, mau dan tidaknya, semua ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, sahabat semua. Bentuk apapun ibadah, bentuk apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita aplikasikan dalam kebaikan-kebaikan tentunya, kontrol utamanya ada di dalam hati. Kalau hati sudah mengatakan Bismillah, ya jasyadi ummati sholih, ayo, aku ikhlas menghadap Allah. Aku ikhlas menghadap Allah. Karena semua adalah milik Allah. Kalian, jasadnya milik Allah. Aku pun roh milik Allah. Kita ibadah. Ayo kita bareng-bareng membawa proses kehidupan ini dengan beribadah kepada Allah, sahabat. Jikalau kita sudah merasakan nikmat tersebut, jikalau kita sudah bersinergi antara lahiriah kita, jasadiah kita, dengan batin kita, dengan kalbi kita, dengan ruh yang ada di diri kita. Nikmat, sahabat ibadah, nikmat demi Allah. Karena Allah semuanya, karena Allah, tiada yang lain. Itu batas keikhlas
keikhlasan diri kita, tiada lagi penghalang, tiada lagi yang menghalangi dari lahiriah kita. Semua sinergi mengajak, ayo untuk beribadah, ayo hati, ayo mutmainah, ayo ruh, kata jasad kita. Kita sujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Kita menjalankan perjanjian-perjanjian yang Allah berikan sebelum kita terlahir ke muka bumi ini. Kita untuk menjalankan sesuatu yang apa dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun diri kita tidak sesempurna kekasih Allah, yaitu Muhammad SAW. Yakinlah sahabat semua, harus yakin dengan diri kita sendiri, harus yakin dengan ibadah kita sendiri. Jangan merasa diri kita terkucil tentunya dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkucil karena diri kita, pakaian kita kurang bagus. Terkucil kita karena kita tidak bisa ngaji, tidak hafal doa-doa sholat, tidak hafal bagaimana niat sholat dan sebagainya. Apalagi diri kita terkucil, di diri kita ada gambar tato dan sebagainya, tapi hati kita tidak ada tatonya. Sahabat semua, ibadah kepada Allah. Kita bareng-bareng sahabat, ayo kita mulai sahabat semua, dengan niat fisabilillah, karena hidup ini fisabilillah. Bukan saja kita fisabilillah itu berperang dalam agama, berperang menyebarkan agama. Yang terpenting fisabilillah memerangi nafsu, kemalasan, segala apa kezaliman di diri kita, sahabat semua. Itu yang terberat itu. Insya Allah, janganlah kita merasa diri kita tidak mampu apa-apa. Yakinlah, Allah Maha Penerima ibadah kita. Kekurangan apapun ibadah kita, hanya Allah yang menilai. Yang penting bagaimana kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sahabat semua. Ini merupakan satu pepeling, tidak untuk mengajari, tidak untuk memberikan satu ceramah atau tausiah. Guru ingin kita semua, baik guru atau sahabat semua, ayo kita mulai membersihkan diri kita dengan niat karena Allah. Tidaklah susah sahabat menghadap Allah, waktu pun hanya sebentar. Kalau kita ingin ada dalam kemuliaan Allah, sahabat semua, mohon maaf dan mohon dimaafkan dari segala kekurangan guru. Itu adalah sifat guru selaku manusia biasa. Kebaikan, kebenaran, kesempurnaan hanyalah milik Allah, sahabat semua. Semoga ada hikmah, manfaat dan keberkahan dari segala apa yang guru sampaikan secara kalbu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.